Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan video kali ini, silakan bisa like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel kami agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi terbaru. Nah Bapak Ibu, untuk di video kali ini kita akan membahas terkait penilaian video pembelajaran ya. Nah, terkait video sebelumnya yaitu aspek-aspek dalam modul AJAL atau RPP yang dinilai gitu ya. Nah, di sini adalah penilaian video pembelajaran kita ya yang dilihat begitu ya. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti kita akan membahas terkait petunjuk dari penilaian video kali ini. Kemudian aspek yang dinilai, ada nanti soal SJT, soal PCK dan kisi-kisi soalnya untuk UKP PPG begitu ya. Namun di sini kita fokus ke dalam aspek penilaian dalam video pembelajaran terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nah, di sini sebenarnya dalam materi aspek penilaian video ini ada sampai A sampai Q begitu Bapak Ibu ya. Namun di video kali ini kita akan membahas sampai F terlebih dahulu biar videonya tidak terlalu panjang begitu ya. Langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke dalam aspek yang A terlebih dahulu. Nah, dalam aspek A ini Bapak Ibu nantinya terkait menerapkan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Di sini poin A-nya itu guru menghias ruang kelas dengan karya peserta didik ya. Indikator yang ideal itu guru menghias ruang kelas dengan karya peserta didik, baik karya-karya sebelumnya maupun karya saat pembelajaran hari itu. Jadi nanti mungkin di pembelajarannya itu ada produknya ya yang bisa dijadikan sebagai hiasan ruang kelas gitu Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak Ibu, masih di menerapkan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik ya. Pada aspek A begitu, tadi yang poin yang B ya, guru membuka dan menutup pembelajaran dengan berdoa. Jadi guru berdoa baik saat membuka dan menutup pembelajaran dengan melibatkan peserta didik dan dilafalkan untuk pembiasaan gitu ya. Lanjut masih di aspek A Bapak Ibu terkait mengelola kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Di sini guru mengatur setting kelas untuk diskusi kelompok. Silakan nanti disetting ruang kelasnya yang bisa dijadikan sebagai diskusi kelompok begitu ya ketika pembelajaran Bapak Ibu menggunakan diskusi kelompok begitu. Nah, di sini guru mengatur setting kelas untuk diskusi kelompok sebelum pembelajaran sedemikian rupa hingga posisi siswa tidak ada yang membelakangi guru supaya memudahkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi semuanya di sini harus menghadap ke guru begitu Bapak Ibu ya, tidak ada yang posisinya membelakangi guru begitu. Lanjut di aspek B Bapak Ibu yaitu membiasakan pentingnya menempatkan peserta didik sebagai pusat dari pembelajaran. Nah, yang pertama di sini menerapkan kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik sebagai individu dan kelompok. Di sini Bapak Ibu memastikan peserta didik tidak berinteraksi dengan setting kelas dan benda-benda berbahaya selama pembelajaran. Indikator idealnya yaitu guru mendesain setting pembelajaran tanpa melibatkan benda-benda yang membahayakan peserta didik dan memastikan setting kelas aman untuk aktivitas pembelajaran. Lanjut untuk aspek yang C Bapak Ibu yaitu menerapkan pembelajaran yang efektif yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu silakan memilih dan menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya. Nah, di sini guru menggunakan sumber belajar yang dikembangkan sendiri sesuai dengan karakteristik peserta didiknya begitu ya.
Indikator idealnya, guru menggunakan sumber belajar yang dikembangkan sendiri dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didiknya. Silakan menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik Bapak Ibu masing-masing ya. Yang tentunya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran ya yang dipilih ya. Jangan yang berbeda dari tujuan pembelajaran, begitu nanti tidak bermanfaat untuk sumber belajarnya ya. Lanjut untuk aspek C Bapak Ibu ya, menerapkan pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik ya. Di sini pemilihan dan penggunaan sumber belajar dengan tujuan pembelajaran. Nah, tadi kita harus tujuannya sesuai dengan karakteristik peserta didik ya. Yang di sini tadi lanjut masih di C, menggunakan sumber belajar yang tidak mengandung miskonsepsi. Jadi harus jelas begitu Bapak Ibu, tidak membingungkan anak-anak ya, menjadikan anak-anak itu berpikir ada yang menganggap A, ada yang menganggap B, ada yang menganggap C begitu ya. Ambillah sebuah sumber belajar yang memang universal ya, tidak mengandung miskonsepsi yang berbeda-beda begitu. Lanjut untuk aspek D Bapak Ibu, menggunakan pengetahuan tentang komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran. Jadi di sini menggunakan kurikulum dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru mengajar sesuai dengan konten kurikulum dan RPP atau model ajar yang berpusat pada peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk aspek yang D. Yang aspek yang E Bapak Ibu, menerapkan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Jadi silakan mengelola kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya, dengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menanggapi, bertanya, presentasi, dan mengungkapkan pendapatnya atau berargumen. Seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk indikator idealnya itu guru memberikan seluruh dari 4 kesempatan peserta didik untuk merespon ya, ada menanggapi, bertanya, presentasi, dan berargumen. Lanjut untuk yang F, untuk yang terakhir di video kali ini ya, menggunakan pengetahuan tentang komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran. Jadi di sini menggunakan strategi untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, gunakan model pembelajaran yang inovatif yang memicu peserta didik melakukan kolaborasi dan komunikatif. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan strateginya itu yang dipelajari di modul ya. Ada understanding by design, ada culture responsive teaching, ada diferensiasi, kemudian dimasukkan teknik-teknik ketika di PSE begitu ya, ada teknik stop, ada mindfulness gitu ya, ada pouch gitu. Silakan itu divariasikan saja Bapak Ibu. Jangan lupa bisa digunakan juga variasi model pembelajaran. Misalkan ada yang PBL atau menggunakan number THT begitu ya, atau role playing begitu. Silakan nanti divariasikan saja Bapak Ibu semenarik mungkin begitu ya. Yang intinya nanti ini inovatif yang bisa memicu peserta didik itu melakukan kolaborasi dan komunikasi. Begitu Bapak Ibu ya. Jangan lupa bisa ditambahi dengan media pembelajaran yang interaktif Bapak Ibu. Bisa menggunakan word wall, Quizy, kemudian Kahoot, begitu banyak sekali ya Bapak Ibu ya yang bisa digunakan ketika kita mengajar peserta didik yang bisa interaktif begitu ya, meningkatkan memicu komunikasi anak-anak begitu. Nah, mungkin cukup sekian Bapak Ibu untuk video kali ini ya. Kita akan sambung kembali di video berikutnya untuk kekurangannya, yaitu untuk aspek G sampai Q begitu.
Nah, sebelum kami tutup video kali ini, silakan dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi terbaru. Sekian Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Tetap berjuang Bapak Ibu, jaga kesehatan, semangat, semangat, semangat.